Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasabah pinjol ya, Galbay di pinjol-pinjol ternama, pinjol-pinjol besar dengan total sampai 41,3 juta. Ya, gitu ya. Ini juga bisa jadi perbandingan Anda jika Anda merasa tenang ya, melihat atau mendengar ada yang galbainya itu lebih besar daripada Anda ya gitu. Nggak apa-apa ya, Anda membandingkan diri Anda dengan orang yang lebih besar galbainya, tidak apa-apa gitu. Karena sejatinya ya, jika Anda merasa lebih besar galbainya, masih ada yang lebih besar lagi ya. Anda galbainya berapa? 100 juta, masih ada yang galbai 1 miliar di bank, bahkan di leasing bahkan gitu ya. Itu tidak apa-apa ya kalau itu merasa atau membuat Anda ya merasa tenang, nggak apa-apa gitu. Oke, nah sekarang kita baca postingannya dulu. Oke, dari Mbak Evangeline ya, seperti nama artis ya, Evangeline itu. Oke. Selamat siang dan selamat bersantai di hari weekend, berada atau sista. Semoga hari kalian berbahagia dan menyenangkan. Nah, dia ini galbay di Julo 5 juta pada saat Desember 2022, sudah lewat gitu ya. Ada kami 5 juta di bulan November. Oke. Aku laku 9 juta,55. Apa ini 9 juta,550 ribu gitu. Di Desember 2022 sudah lewat juga. Lazada Paylater 500 ribu gitu ya. Kredivo 21 juta ya, sudah lewat juga, sudah digalbaikan juga gitu ya. Totalnya 41,3 juta gitu ya. Nah, ini ada kalimat yang bagus sekali ya dari Mbak Evangeline ini. Mari kita dengarkan ya. Jangan gali lubang tutup lubang, yang ada hidup kalian hancur ya. Tetap semangat menjalani ini semua, tetap santuy dan tenang. Oke, diteror udah makanan sehari-hari ya. Namanya masuk di dunia perpinjolan ya harus kuat mental gitu ya. Kalau nggak kuat, ganti SIM card HP, hapus aplikasi pinjol kalian, dan selesai. Gitu ya. Ingat, sayangi mental kalian, jangan sampai rusak oleh bacotan DC pinjol. Oke gitu. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Kita belajar dari Mbak Evangeline ini ya. Yang pertama, jangan gali lubang tutup lubang, yang ada hidup kalian hancur. Ini sangat betul sekali ya. Ketika Anda pinjol, ya Anda minjol lalu jatuh tempo datang, Anda tidak bisa melunasinya gitu ya. Jangan sekali-kali Anda itu gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena Anda itu hanya menyulut bom waktu saja. Ya, bom waktu itu Anda sulut ketika Anda itu gali lubang tutup lubang. Ya, karena sekeras apapun usaha Anda untuk menutupi semua pinjol Anda, endingnya atau akhirnya ya Anda itu akan gagal bayar juga. Ya, jadi percuma Anda mau gali lubang tutup lubang ya, pakai pinjol yang lain, pakai leasing, pakai bank, pakai kur ya, bahkan sampai jual rumah, gade BPKB ya, itu ujungnya Anda tetap galbay saja gitu ya. Anda tetap galbay juga. Jadi solusi untuk menyelesaikan masalah pinjol Anda ya, yang tidak ada hentinya itu ya adalah gagal bayar, stay galbay ya. Ketika Anda sudah stay galbay, masalah Anda itu akan kelar semua. Oke, nggak percaya silahkan dicoba. Jadi orang yang gali lubang tutup lubang adalah orang yang celaka. Ya, karena satu pinjol harus ditutupi. Ya, pinjol yang kedua harus ditutupi lagi. Terus-terusan seperti itu. Ya, ujung-ujungnya tetap galbay. Ya, Anda akan rugi. Ya, apalagi Anda ini sudah menjual rumah, gadai BPKB ya, yang ujung-ujungnya BPKB atau motor atau mobil Anda itu ditarik leasing ya. Jadi Anda harus mengerti ya, worth it tidak sih? Sedangkan resiko dari gagal bayar pinjol ya itu hanyalah masuk slik OJK saja ya, atau didatangi DC lapangan saja, sudah seperti itu ya. Tidak ada harta Anda yang diambil, tidak bisa pinjol ini mengambil harta Anda ya, kecuali leasing dan bank gitu loh. Kalau leasing dan bank ya Anda itu menggadaikan ya BPKB atau sertifikat rumah, itu bisa disita, itu bisa diambil motor Anda atau mobil Anda gitu ya. Kalau pinjol ini ya itu sama sekali tidak bisa menyita apapun, tidak bisa menyita harta Anda. Jadi harus diingat ya seperti itu.
ya bahwa pinjol-pinjol ini lemah ya, tidak kuat ya, tidak bisa menyita apapun dari Anda. Oke, jadi jangan gali lubang tutup lubang karena yang ada hidup kalian akan hancur ya. Kalau nggak percaya silahkan coba ya. Banyak sekali orang yang sudah gali lubang tutup lubang ya, bahkan gali lubangnya itu sangat parah sekali ya, menggali lubangnya itu ya menggadaikan BPKB ya, menggadaikan sertifikat tanah gitu ya, yang ujung-ujungnya ya pinjolnya galbay ya, di banknya di leasingnya juga galbay. Jadi tidak worth it gitu ya, tidak sepadan. Yang ada hidup kalian hancur gitu ya, karena semuanya sudah terampas hanya karena hutang pinjol ini gitu. Oke, lanjut ya. Tetap semangat menjalani ini semua, tetap santuy dan tenang. Nah, ini adalah himbauan yang sederhana gitu ya, simple tapi sulit untuk diterima untuk orang-orang yang sedang galbay pinjol gitu ya. Kuncinya sederhana, galbay pinjol itu tetap semangat menjalani ini semua, tetap santuy dan tenang. Udah seperti itu saja gitu loh. Tidak ada yang lain gitu. Tapi sangat sulit untuk ditelan oleh orang yang sedang galbay pinjol. Banyak sekali orang yang menganggap galbay pinjol itu adalah hal yang luar biasa gitu ya. Padahal hal yang luar biasa ya di dalam kehidupan Anda itu adalah Anda masih miskin saja ya. Galbay pinjol itu masalah sepele, itu seperti bumbu-bumbu masako, royco ya, bawang putih gitu ya. Tapi main problemnya, main masalahnya ya, masalah yang besarnya di hidup Anda itu Anda masih miskin. Jadi Anda masih miskin nggak apa-apa, masih nggak berguna itu nggak apa-apa gitu ya, menyusahkan orang tua nggak apa-apa, jadi beban keluarga itu nggak apa-apa. Tapi kalau galbay pinjol ya itu masalah besar sekali ya. Itu mindset yang bobrok seperti itu. Ya, Anda jangan seperti itu. Galbay pinjol ini ya seperti ini, itu sudah takdir Anda. Gitu loh ya. Ya sudah terima saja. Kalau ini sudah menjadi suratan di dalam kehidupan Anda, ya terima saja gitu loh. Sekarang saatnya Anda itu memperbaiki ekonomi Anda, prioritaskan kebutuhan Anda. Gitu loh ya, oke? Jadi sekali lagi tetap semangat menjalani ini semua, tetap santuy dan tenang gitu ya, karena galbay pinjol itu bukanlah masalah besar ya. Masalah yang besar itu Anda belum sukses saja gitu. Oke, lupakan pinjol Anda. Oke, lanjut. Diteror ya udah makanan sehari-hari. Ya, namanya masuk di dunia perpinjolan ya harus kuat mental ngadepinnya. Kalau nggak kuat ganti SIM card HP, hapus aplikasi pinjol kalian dan selesai gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Ketika Anda gagal bayar pinjol ya, Anda itu harus menerima resikonya. Ya. Resikonya apa? Diteror. Ini ya, diteror gitu kan. Masuk slik OJK ada DC lapangannya gitu kan. Sudah ya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari gitu ya. Namanya masuk di dunia perpinjolan, ya harus kuat mental ngadepinnya gitu ya. Nah, Anda hidup sudah berapa lama? Misal Anda sudah hidup itu sudah 30 tahun gitu ya. Sudah 35 tahun, sudah 40 tahun gitu ya. Apa susahnya sih ya menerima resiko dari apa yang telah Anda lakukan? Anda sudah hidup sekian lama gitu ya, Anda itu harus berani ya sekali ini saja ya. Sekali ini saja berani menerima resiko yang telah Anda perbuat gitu ya. Ketika Anda berani menerima resiko itu, maka ketakutan, kecemasan ya itu akan hilang, percaya saya. Ya, saya sudah membuktikannya. Gitu ya. Jadi yang namanya diteror oleh DCWA, didatangi oleh DC lapangan itu sudah lumrah. Ya, itu sudah jadi makanan sehari-hari yang namanya masuk di dunia perpinjolan. Ya, Anda harus kuat mental ngadepinnya. Gitu ya, oke? Nah, kalau nggak kuat ya ganti SIM card HP untuk menghindari ya WA atau penagihan-penagihan yang mengagetkan atau yang jump scare gitu ya. Wow, gitu kan kaget gitu ya. Anda perlu mengganti SIM card HP Anda gitu. Hapus aplikasi pinjol kalian dan selesai, sudah ya. Menganggap bahwa semua ini sudah selesai gitu. Saya perlu mengurusi hal yang lainnya, yaitu memperbaiki ekonomi saya. Gitu ya. Sudah selesai.
pinjol ini saya galbai, oke saya terima. Ini suratan saya di dalam kehidupan saya. Ya, sekarang saya masih dikasih kesempatan gitu loh untuk meningkatkan ekonomi saya, meningkatkan derajat keluarga saya, gitu loh. Jadi galbai pinjol ya sudah terima selesai. Oke, seperti itu ya. Lanjut, ingat sayangi mental kalian, jangan sampai rusak oleh bacotan DC pinjol. Oke, nah gitu. Jadi yang merusak pikiran dan mental kalian itu adalah omongan atau bacotan DC pinjol gitu. Ya sebenarnya galbai pinjol itu biasa saja gitu ya. Anda menunggak pinjol gagal bayar, ya sudah gitu ya. Tapi karena kalimat-kalimat DC pinjol ini yang sudah disiapkan untuk menekan Anda ya, sehingga Anda ini menganggap ya galbai pinjol ini adalah hal yang luar biasa gitu loh. Padahal biasa saja galbai pinjol ya. Coba Anda bayangkan, Anda atau gagal bayar pinjol di Indonesia ya, itu tanpa bacotan DC ya, yang menekan, yang intimidasi gitu ya. Itu biasa saja gitu ya. Tidak akan menjadi permasalahan di Indonesia ini gitu ya. Tapi karena ada bacotan dari DC pinjol yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjatuhkan mental Anda, galbai pinjol jadi bermasalah gitu ya di Indonesia ini gitu ya. Padahal kalau tidak ada bacotan DC pinjol ya, galbai pinjol itu hal yang sangat sepele sekali gitu. Makanya saya itu menganggap galbai pinjol sepele itu galbai pinjol adalah hal yang sepele itu karena saya tidak menanggapi ya, tidak menanggapi bacotan DC pinjol. Saya langsung hapus penagihan ya. Langsung saya matikan SIM card-nya. Begitu karena saya tidak menanggapi, tidak menghiraukan bacotan DC pinjol gitu. Makanya saya menganggap bahwa galbai mau seberapa pun besarnya gitu ya, itu masalah sepele gitu. Jadi bagi Anda yang masih cemas, masih was-was ya, coba Anda berpikir sejenak ya bahwa ini adalah kesempatan Anda gitu ya untuk bangkit. Nah, bagi Anda yang masih cemas, masih takut ya, cara satu-satunya menghilangkan kecemasan Anda, ketakutan Anda itu ya adalah dengan cara menghadapinya dengan rasa nothing tulus ya, menerima semua resikonya. Saya berani ya, saya akan menghadapi permasalahan pinjol ini gitu ya. Saya akan stop bayar pinjol, saya akan menggagal bayarkan semuanya. Saya akan bekerja lebih giat lagi, buka usaha, saya akan meningkatkan ekonomi saya akan mengangkat derajat keluarga saya. Gitu ya, oke? Semoga video ini membantu, sampai jumpa di video selanjutnya.